entah desa apa. Si kernet juga tidak memberitahu apa-apa. Dalam perjalanan itu saya agak merinding. Sembari saya melewati kursi per kursi, saya tatap satu persatu penumpang yang ada di situ. Mereka seperti patung. Di situ waktu saya mulai melewati, mau pindah ke arah depan mendekati kondektur, aroma dari para penumpang itu bau anyir. Penasaran. Tadi sepi, ini kok banyak orang dadak-dadak pada mengisi sudut ruang, dimana kursi-kursi yang tadinya kosong terisi sama mereka. Saya lihat wajah dari satu orang, kok hampir mirip yang tadi dengan penumpang bus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini kita jumpa lagi bersama saya Jampang, dimana saya akan menceritakan tentang pengalaman saya pada tahun 2014 pada saat musim batu. Awal-awal ramainya batu akik ya di Indonesia, sempat boomingnya. Waktu itu saya dapat orderan dari teman. Batu yang di Purbalingga itu bagus-bagus, bahkan harganya pun ya cukup lumayan menakjubkan. Waktu itu saya ketemu teman saya menanyakan tentang permasalahan lokasi batu ataupun tambang batu yang dimana adanya itu di alur sungai Purbalingga, itu Klawing ya khususnya. Waktu itu saya sempat kejebak dalam bus, yaitu saya salah naik. Ternyata yang saya naiki bus itu adalah bus hantu, atau penumpangnya itu penumpangnya hantu isinya. Sampai saya turun. Oke, untuk sobat melihat malam dimanapun Anda berada, saya akan menceritakan secara detail kejadian yang saya alami pada tahun 2014. Baik, saya akan mulai sobat. Berawal waktu itu saya ketemu teman yang dia pedagang batu akik ya, untuk cincin maupun liontin. Waktu itu dia sana kemari sibuk sendiri. Sampai saya datang ke rumahnya, dia tidak ada. Pas ketemu di pasar batu, dia cerita bahwa dia dapat orderan banyak. Tolong long, saya minta tolong sama kamu Pang, bisa tolongin saya enggak? Maksudnya gimana nolongnya? Ini saya dapat orderan banyak nih untuk kontes batu, kata itu. Batu ini harganya lumayan, legit, tinggi harganya. Nah, daripada kita beli yang jadi, lebih baik kita mengambil dari bahan. Karena saya sibuk ngurusin masalah orderan-orderan ini, syukur-syukur kamu bisa ngambil bahannya. Oh gitu. Emangnya di mana? Minta alamatnya. Terus saya coba ke sana, beli sama siapa? Itu kita nambang sendiri Pang. Ambil di sungai, cari, berburu. Oh gitu. Memang gak dilarang? Ya enggak lah, itu kan tempat umum, belum sempat ada yang ngurusin. Yang penting kita tidak merusak lingkungan. Itu namanya memanfaatkan sumber daya alam. Apa susahnya? Yang penting kita tidak merusak. Akhirnya saya diberi alamat oleh teman saya. Waktu itu kurang lebih jam 7 malam, selepas pada Isya, saya mencoba mencari keterangan tentang kendaraan
antar kota, antar provinsi yang ke arah Purbalingga. Sempet temen menceritakan ada jurusannya ke sana, tapi jam 9-an adanya. Itu kamu nunggu aja di Simpang 3 Berlian, kata itu, di Pegambiran. Udah di situ aja, Bang. Karena waktu masih agak lama, saya juga ngobrol-ngobrol sama temen. Singkat cerita, waktu udah mendekati, akhirnya saya pamit dan saya menunggu di sana ke lokasi penunggu ataupun tempat-tempat penumpang bus ya, yang biasa nunggu di sana di halte bus di Pegambiran itu, dekatnya pos polisi yang sekarang ada pos polisi itu. Menunggu di sana agak lama, ternyata ada juga nih bus yang lewat. Di situ tertulis Purbalingga. Ya sudah, saya ambil, naik, berhentiin. Ternyata busnya berhenti dan saya langsung naik. Karena capek ya, dari pagi saya kesana kemari bersama temen yang nganterin orderan, dan saya sendiri ngerasa udah jenuh juga menunggu. Akhirnya saya tertidur. Saya buat suasana rileks, bus melaju. Saya coba untuk menidurkan diri, untuk beristirahat. Singkat cerita, pada saat perjalanan, lamanya perjalanan dilalui, ada satu tempat di mana bus itu berhenti. Sempat saya terkaget, sampai terjaga dari tidur dan bangun. Yuh, apa sudah datang? Saya tanya kepada kernek. Emang udah datang, Pak? Karena suasana malam gelap, saya sendiri nggak tahu. Belum, kata tuh. Ini baru juga di Brebes. Astagfirullahaladzim. Ya udah. Akhirnya saya tidur kembali. Emang mau kemana, Pak? Kata tuh. Sebelum saya tidur, saya ditanyakan oleh si kondektur, mau ke Purbalingga? Oh, masih jauh, Pak. Santai aja. Mau istirahat aja, Pak. Yang penting bayar dulu tiketnya. Saya bayar tiket. Bayar tiket. Selesai. Mau ditidurkan. Rasa ngantuk ini, lelah. Kok nggak tidur-tidur? Saya diam, sembari nyantai, ambil gadget, mainan game untuk menghilangkan kejenuhan. Saya pengen buka WA, karena signalnya tidak mumpuni, bergerak terus, tidak stabil. Jadi saya tidak bisa menghubungi teman-teman untuk memberi kabar saya udah berangkat. Akhirnya saya mainan game. Saya kasihkan main game tanpa sadar. Waktu berlalu, sempet waktu itu si kernek mengatakan bahwa sudah masuk wilayah Tegal. Saya cuek aja. Dari arah situ masuk ke wilayah yang ke arah Pemalang. Mulai saat itulah saya mendapatkan sebuah kejanggalan. Berawal saya kesel, mainan game. Sebelah saya juga istilahnya rasanya kok orang dari tadi diam. Saya mencoba menanyakan ke teman seperjalanan yang saya tidak ketahui dan saya tidak kenal, karena satu deret duduk bangku di bus tersebut. Saya menanyakan ke beliau, Pak mau kemana? Saya rencana mau ke Purbalingga, Pak. Dia diam saja, hanya tatapan kosong lurus ke depan, tidak menoleh, tidak apa, diam seperti mematung, membisu 1000 kata. Ini orang angkuh banget. Hati kecil saya berkata sama dia. Coba saya melirik kembali ke dia. Melirik ke dia, dia tidak usik.
Diam saja. Saya teliti, kok apa dia lagi sakit? Wajahnya pucat begini. Cumalah saya nggak hirauin, tetap saya lanjut mainan game. Waktu itu saya sendiri bawa power bank, barangkali istilahnya baterai habis bisa dicas lewat power bank. Pikir power bank belum digunakan, masih pengisian baterainya masih full. Tenang, kalau ini habis bisa dicas pakai power bank. Entah memasuki wilayah kayak semacam hutan, kesana kemari pohon-pohon besar ya, kanan kiri pohon besar nih, lewatnya juga bertukik. Entah desa apa, si kernet juga tidak memberitahu apa-apa. Dalam perjalanan itu saya agak merinding. Diawali saya mencium aroma kembang kenanga. Harum semerbak menyelinap di hidung saya. Tercium aroma tersebut. Bau kenanga, ada apa? Hati kecil saya bergumam. Saya santai aja dah, nggak mikirin yang macam-macam, mainan game. Setelah baterai habis, akhirnya saya tidak melanjutkan game. Tak lama kemudian aroma melati tersengat juga di hidung saya, tercium. Kok melati kenceng banget baunya? Saya agak kebingungan, tambah merinding lagi. Ya Allah, ya Rasulullah, ada apa ini? Lindungi perjalanan saya ya Allah. Ada salah satu penumpang berhenti, turun. Stop. Saya menoleh ke sumber suara. Tanpa disadari oleh saya, penumpang sebelah saya sederetan sampai ke belakang di mana ada sumber suara itu. Ternyata saya menatap wajah-wajah penumpang itu pucat pasi dengan tatapan yang kosong, membisu seribu bahasa dan mematung. Akhirnya si sumber suara tersebut berdiri dan turun. Akhirnya dilanjutkan kembali perjalanan. Aroma melati bukannya hilang, malah tambah kenceng. Tercium sengatan bau melati di hidung saya semakin pekat. Bulu kuduk saya semakin merinding. Aduh, ini gimana ini? Sempat dibuatkan saya merinding dengan aroma tersebut. Saya mencoba memberanikan diri, menoleh ke sebelah tempat duduk sebelah saya yang tadi saya sapa, kok diam saja. Saya tatap, kok sama juga, wajahnya pasi, pucat. Dan saya tanya kembali, dia tidak memberikan jawaban sama sekali. Saya tambah bingung. Ini orang ego banget. Saya coba memberanikan diri untuk pindah duduk. Pikir saya, tadi di belakang tuh ada tempat kosong sejak penumpang itu turun. Karena ada sederet bangku kosong yang tidak ada teman duduknya, ataupun benar-benar kosong ya, dua sederet itu, satu bangku, saya pindah ke sana. Sembari saya melewati kursi per kursi, saya tatap satu persatu penumpang yang ada di situ. Mereka seperti patung, diam saja. Saya teliti satu persatu. Kok hampir sama wajahnya pucat. Tapi ada satu yang aneh, saudara. Di sini, nis, lekukan hidung nih, di bibir tidak ada, ini rata. Ya Allah, ya Rasulullah,
Kok keganjilan apa? Semua yang saya lihat bibirnya rata, tidak ada lekukan, tidak ada nis, kata orang Cirebon ya. Jangan-jangan di hati saya ini, jangan-jangan saya terjebak dengan penumpang hantu. Saya mencoba mencubit, apakah ini ilusi saya atau halunya saya? Saya cubit tangan saya tampar lagi pipi saya cubit terasa sakit, saya tampar pipi terasa sakit. Saya masih dalam dunia nyata. Penglihatan saya mencoba, saya kucek-kucek mata, saya buka kembali, masih seperti itu, tidak robah. Rasa kekhawatiran saya, takut terjadi apa-apa. Saya berdoa sebisanya saya. Apakah saya harus turun? Takut barangkali bagaimana ini. Karena pengalaman-pengalaman yang sudah yang saya alami, dampak dari hal yang tidak enak yang saya rasakan. Tak lama kemudian, laju bus semakin kencang. Dari kejauhan, saya melihat sebuah cahaya yang terang benderang. Tampaknya nih kayak rumah makan. Lebih baik saya menunggu aja di rumah makan sampai besok pagi. Biar pagi-pagi, biar siang hari saya nggak ada permasalahan. Akhirnya saya mengambil inisiatif untuk turun. Kurang lebih antara jarak 15 meter. Cahaya itu terlihat dan saya berpindah ke depan. Di situ waktu saya mulai melewati, mau pindah ke arah depan mendekati kondektur, aroma dari para penumpang itu bau anyir. Aneh saya sendiri, semacam darah baunya. Bener-bener darah busuk, anjirnya ini tercium. Saya tambah kebingungan. Ya Allah, ya Rasulullah, ini apa? Dosa apa saya ini sehingga menimpa pada diri saya mengalami hal yang semacam ini? Hati kecil saya bergumam. Akhirnya saya memberanikan diri melalui mempercepat perjalanan saya ini mendekati kondektur di posisi depan. Stop. Kondektur melirik saya. Mau kemana Pak? Mau turun Tah? Iya Pak. Bukan ke Bapak Purbolingga? Masih jauh Pak. Udah berhenti di sini aja. Paling 10 km lagi Pak. Sebentar lagi udah di sini aja. Biar. Akhirnya karena saya menghendaki untuk berhenti, si sopir pun mengerem bus tersebut perlahan-lahan. Alhamdulillahnya itu pas banget dengan rumah makan tersebut. Hampir mendekati rumah makan. Kurang lebih jarak 1 meter lah antara lokasi rumah makan dengan berhentinya bus. Karena saya turun dari depan, dari pintu depan, dekat. Alhamdulillah. Dengan rasa penasaran dan rasa kekhawatiran, saya mengalami hal yang aneh di dalam bus tersebut, melihat penumpang-penumpangnya yang tidak lazim dan tidak umum. Akhirnya segera saya buru-buru untuk turun. Pada saat turun hampir saya terjatuh. Hati-hati Pak. Iya. Aduh, ya Allah ya Rasulullah. Akhirnya saya buru-buru mendatangi rumah makan itu. Saya masuk, hati rasa tenang. Saat saya masuk, kok bus belum berangkat-berangkat. Setelah saya ketemu dengan pemilik dan si yang penjual itu di rumah makan, ada salah satu orang yang menawarkan kepada saya dan menyapa saya, "Selamat malam Pak." "Selamat malam. Mau pesan apa Pak?" Akhirnya saya memesan kopi, segelas kopi, dan minta cemilan-cemilan
sempat dan juga minta rokok. Pada saat pelayan itu berangkat ke posisi di mana wilayah dapur, tanpa disadari juga sekelebatan bayang-bayang ada yang melesat di sudut pandang mata saya. Apa ada apa lagi ini? Ada apa lagi ini? Kok serapat? Sibit. Saya diam. Ya Allah, mudah-mudahan ini jangan sampai terjadi hal yang enggak. Cuman saya dalam pikiran saya saat mengalami hal itu, bebannya ada dalam diri saya sendiri karena saya ditugaskan dan menerima tugas tersebut dari teman saya untuk mendapatkan batu, bahan-bahan yang ada di Purbalingga, di Sungai Purbalingga itu. Sembari diam menunggu si pelayan itu datang. Setelah datangnya pelayan dan menyuguhkan secangkir kopi dan cemilan, akhirnya saya ngambil sebatang rokok. Saya minum kopinya, sepripit, seteguk demi seteguk untuk penghangatan tubuh saya karena cuaca di sana tuh dingin, apalagi cuaca waktu itu hujan rintik-rintik. Semakin tambah dingin. Namun perasaan saya ini pada saat itu was-was cemas. Yang ada dalam pikiran saya sejak pelayan membawakan minuman yang saya pesan, secangkir kopi dan cemilan, bus kok belum berangkat juga. Saya agak kebingungan. Setelah saya meneguk seteguk demi seteguk kopi untuk menghangatkan tubuh saya, barulah bus tersebut melaju meninggalkan posisi saya. Pikir saya, mungkin ada penumpang yang lain juga turun. Tapi mana mungkin, dalam hati kecil saya, penumpang turun. Tanpa sadari, saya mengambil sebatang rokok. Dan waktu itu saat saya menyalakan rokok, ternyata saya mencari korek tidak ada. Dan saya meminjamnya kepada pelayan tersebut. Dan pelayan membawakan korek gas kepada saya. Akhirnya rokok pun saya nyalakan. Saat itu pula saya agak kebingungan. Agak kebingungannya saat saya menghisap aroma asap dari rokok yang biasa saya rasakan ini berbeda dengan biasanya. Kok aroma melati yang saya hisap, asapnya ini? Saya agak kebingungan juga, bertambah bingung. Tadi bingung, sekarang di sini agak bingung lagi aroma melati. Saya melirik ke pelayan tadi. Ternyata di sudut ruangan itu sudah ada beberapa orang yang tanpa disadari oleh saya atas kehadiran mereka. Begitu saya melirik ke sudut yang lain, ada juga segerombolan lagi yang tadinya saya masuk hanya beberapa orang di situ. Kurang lebih ada 2 dan 3 orang dengan si pelayan itu. Mungkin itu si pemiliknya ataupun pelayan si rumah makan tersebut. Saya agak kebingungan, tambah bingung, penasaran. Tadi sepi, ini kok banyak orang dadak-dadak pada mengisi sudut ruang, dimana kursi-kursi yang tadinya kosong terisi sama mereka.
Saya lihat wajah dari satu orang, kok hampir mirip yang tadi dengan penumpang bus. Ini yang tambah bingung. Aduh, sampai saya menghisap rokok pun sampai mati lagi. Akhirnya saya korek lagi, dinyalakan lagi rokok tersebut untuk menghindari rasa penasaran dan kekalutan yang ada menyelimuti diri saya karena melihat sosok-sosok yang tadi ada di dalam bus. Saya agak kebingungan. Ya Allah, daripada begini, lebih baik saya lanjutkan jalan kaki saja udah, meninggalkan mereka. Akhirnya saya bertanya dalam diri, tinggalkan tempat ini, jalan kaki, perjalanan kurang lebih 10 kilo. Sempat ke terminal katanya, tadi kondektur bilang. Tapi kalau di sini saya menemani mereka-mereka yang ada di sini, yang dimana itu orang-orang, sosok-sosok tersebut yang tadi ada di dalam bus yang berangkat dengan saya bersama. Ada satu kecurigaan yang dalam diri saya. Pada saat saya meneguk masuk rumah makan ini nih, saat saya meneguk kopi, saat masuk bus itu belum berangkat. Setelah saya neguk baru berangkat. Lama dia berhenti. Apakah menurunkan penumpang-penumpang yang tadi di dalam bus sehingga mereka sekarang ada di sini? Otak masih berputar, memikirkan hal kejadian tadi. Sekarang nampak lagi di depan mata. Akhirnya saya memberanikan diri untuk meninggalkan tempat itu. Dan saya manggil si pelayan tersebut. Pak, sudah. Padahal saya sendiri masih ingin ngopi. Pikir biarlah, mungkin di jalanan atau warung kecil ataupun warung-warung yang boleh katakan saya bisa nikmati. Syukur-syukur ketemu Alfa ataupun Indomaret, saya bisa di sana yang masih buka 24 jam barangkali ada. Pikir hati kecil saya. Akhirnya saya menanyakan berapa jumlah semua yang harus saya bayar dari apa yang saya pesan. Dan pelayan itu mengutarakan jumlah dari apa yang saya harus bayar. Akhirnya saya mengeluarkan uang sesuai dengan apa yang dia katakan untuk membayar minuman dan cemilan yang saya makan. Dengan sigap, setelah bayar, saya pamit. Saya cepat-cepat meninggalkan tempat itu. Pada saat saya keluar, berjalan, meninggalkan tempat rumah makan tersebut, ada satu kejanggalan aneh lagi. Saya terperosok sampai terjatuh di parit. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Saya melihat ke belakang, ke lokasi rumah makan itu, di mana tadi ada sebuah cahaya. Karena gelapnya malam, sehingga tidak ada penerangan di jalan. Saya kebingungan. Saya mencoba menyalakan HP. HP ternyata sudah habis baterai. Saya lupa untuk ngecas. Ya, saya coba ambil power bank dan nyalakan HP. Kok tidak masuk-masuk? Saya kebingungan, apa kebingungan ini? Wah, ternyata belum mengisi dan belum bisa diaktifkan. Ya sudah, saya tunggu sembari saya berpikir, ini kenapa saya mengalami hal yang enggak sampai terjatuh. Begitu saya melirik ke posisi di mana tempat rumah makan tadi saya hinggapi, ternyata tidak ada cahaya dan tidak ada sama sekali, dan tidak terlihat. Apakah sudah dimatikan? Pikir hati kecil saya lampunya. Apakah sudah tutup? Tapi tidak mungkin, tadi banyak orang.
tambah berputar pikiran saya, tambah pusing memikirkannya. Apalagi posisi saya terjebak dalam parit, jatuh. Saya mencoba bangun dan melanjutkan perjalanan, dan melihat HP tersebut ternyata sudah terisi kurang lebihnya itu 15%. Saya coba memberanikan diri untuk mengaktifkan karena saya butuh sumber cahaya. Setelah saya aktifkan, saya ambil untuk lighting, pencahayaan baterai. Takut barangkali ada ular atau apa, binatang melata, karena malam hari takut terinjak, bisa saya tergigit. Begitu pas dinyalakan, saya terperanjat saat itu. Begitu nyala tuh, di depan saya ternyata batu nisan. Tempat apa ini? Saya coba soroti satu persatu. Semua batu nisan, pemakan uang umum. Ngawur ini saya. Turun di dekat jalan begini, jatuh kepada posisi pemakaman. Saya lanjutkan terus mencoba untuk menghindar. Yang anehnya, saya melangkah seakan-akan ada yang menghalangi. Seekor ular. Waduh, ini gimana? Saya melewati ke sini dihadang. Coba berputar. Berputar bukannya ke arah jalan. Ini tambah ke dalam. Udahlah, demi menyelamatkan nyawa saya dari serangan ataupun patukannya ular, saya gak berpikir macam-macam. Demi keselamatan saya saja udah. Saya ambil mutar jalan dari jalan raya. Akhirnya masuklah ke dalam, melewati pemakaman itu. Rasa penasaran, rasa kekhawatiran, dan rasa takut juga otomatis ada dalam diri saya. Cuman dengan keterpaksaan saya memberanikan diri untuk melanjutkan perjalanan, mengingat masalah amanah yang saya bawakan ini belum sampai bisa diwujudkan. Saya malu sama teman saya takutnya. Waduh, ini gimana ini? Akhirnya saya melanjutkan perjalanan, terus masuk ke dalam. Di satu tempat, pada saat saya mempercepat jalan, saya tersandung parit juga. Saya tersandung parit, jatuh. HP pun jatuh. Saya agak kebingungan. Ini gimana? Saya mencari HP, ternyata alhamdulillah, untungnya HP tersebut tidak rusak dan masih ada cahaya di permukaan touchscreen, sehingga saya bisa ngambil dan saya menyenter kembali powerbanknya kemana, dan ketemu. Saya kembalikan istilahnya ke posisi semula untuk mengecas HP, dan saya mempercepat jalan untuk meninggalkan lokasi tersebut. Tanpa disadari, pada saat jalan itu banyak berseliweran seperti sosok hitam melewati, seakan-akan menghalangi saya jalan. Dia kayak macam serasat, cepat bergeraknya dari arah berlawanan. Saya tambah kebingungan, ini jalan apa, tempat apa ini? Cuma dengan tekad bulat saya masakkan diri, harus saya bisa menemukan satu perkampungan, karena saya butuh istirahat, minimalnya ketemu masjid. Biasanya di perkampungan pasti ada surau atau masjid. Saya paksakan semua, terus saya berjalan tanpa saya hiraukan itu yang namanya sesuatu sosok yang menghalangi saya lewat. Dia selalu menghalang, lewat ke sana kemari, bodo amat. Pada saat saya lewat terus paksakan, tiba-tiba ada sosok berpakaian putih berkelebat
dengan suara hihihihi. Wah, astagfirullahaladzim ya Allah, ya Rasulullah, astagfirullahaladzim ya Allah. Saya kekhawatiran apa ini yang menghalangi saya dan untuk menghalangi perjalanan saya. Dan ini tempat apa yang saya lalui? Ya Allah, ya Rasulullah, ya Allah, ya Rasulullah. Lewat kembali sosok berbaju putih itu dengan suara cekikikannya. Hati kecil saya mengatakan ini kuntilanak. Sosok kuntilanak yang menghalangi perjalanan saya. Saya membaca doa sebisanya saya untuk mengusir mereka. Saya lanjutkan, mempercepat. Saya tidak bisa menatap dia hanya karena dia melalui perjalanan dia sendiri ya, yang menghalangi, hanya melintas dengan cepat bolak-balik sampai 3 kali balikan untuk menghalangi saya untuk melanjutkan perjalanan. Saya paksakan untuk berlari, terjatuh lagi. Pada saat saya terjatuh, melihat ada sebuah cahaya lampu. Cuma hati kecil saya ini masih bertanya-tanya, jangan-jangan kejadian kayak tadi di rumah makan lagi. Ini perkampungan bener, rumah penduduk, atau rumah gaib, ataupun rumah hantu. Hati kecil saya mengatakan seperti itu. Cuman karena rasa ingin cepat datang dalam sumber cahaya tersebut, saya ubar terus, saya berlari. Akhirnya sampai juga saat itu. Ternyata alhamdulillah ada beberapa rumah di situ yang menyala. Wah, ini bener, ini rumah, bukan istilahnya kayak tadi. Hati kecil saya mengatakan seperti itu. Akhirnya saya mempercepat, memberanikan diri. Sesaat masuk halaman rumah itu, saya berpikir kembali, tapi lelah dan ngantuk menyelimuti tubuh saya. Mana rintik-rintik, hujan turun, masih terus berjalan, belum henti. Rasa dingin juga yang saya rasakan. Aduh, ini gimana? Ya Allah, ya Rasulullah, ya Allah, ini gimana? Kalau saya mengetuk pintu pada rumah orang yang tanpa kenal, mungkin dia curiga yang tidak-tidak, takut saya dikatakan rampok, ataupun ya pikiran negatif lah. Namun sisi lain, saya butuh tempat untuk berlindung, untuk berteduh, dan untuk beristirahat. Akhirnya saya memberanikan diri untuk mendekati rumah tersebut. Saya mencoba mengetuknya pintu rumah itu. Saya ketuk, tidak ada suara sekali. Saya coba kembali ketuk 2 kali. Akhirnya saya ucapkan Assalamualaikum. Sampai 3 kali kalau saya ketuk dan saya ucapkan salam tidak ada jawaban dan tidak dijawab, wajib bagi saya untuk meninggalkan tempat tersebut. Saya mencoba ketiga kalinya mengetuk dan saya ucapkan salam. Akhirnya ada suara dari dalam. Terdengar suara gemreteknya sebuah pintu yang dibuka. Akhirnya tak lama kemudian pintu pun dibuka. Siapa ya? Saya, Jampang. Dibukalah yang satunya lagi pintu. Ternyata pintu berlapis 2. Mungkin menghindari hal-hal yang tidak-tidak. Ternyata di dalam itu ada pintu besi ya, tapi diberi kawat ram. Mungkin untuk menghindari nyamuk. Kalau pintu yang depannya itu dibuka, pintu dalamnya tetap tertutup supaya nyamuk tidak masuk, pikir hati kecil saya. Tapi sisi lain mungkin pengamanan daripada si tuan rumah. Dibuka. Oh iya mas, cari siapa mas? Sempet dari tanya si tuan rumah kepada saya.
Begini Pak, saya Jampang. Sembari saya celingak-celinguk agak ketakutan dengan yang saya alami. Saya dari Cirebon Pak, kemalaman. Sempat saya jatuh dari sana, turun dari bus nih, mengalami hal-hal yang bingung Pak. Ini KTP saya Pak, saya keluarkan KTP saya. Barangkali Bapak punya pikiran yang tidak-tidak, karena saya baru kenal. Takutnya Bapak punya pikiran yang negatif. Saya butuh untuk berteduh Pak. Izinkan saya untuk bermalam di tempat Bapak. Saya akan menceritakan kejadian saya. Bantu saya Pak ya. Si pemilik rumah bertanya-tanya, apakah diterima, apakah tidak. Yakin hati kecil saya mengatakan saya diberi izin untuk menginap di situ. Sembari saya membaca Bismillahirrahmanirrahim 49 kali tanpa napas, dan 1 kali ke 50 yang saya hembuskan ke orang tersebut. Dan alhamdulillah si tuan rumah mengizinkan saya untuk bermalam di rumahnya. Akhirnya saya dipersilakan masuk. Tunggu ya Jampang, saya ambilkan air dulu biar hangat. Apa mau kopi atau apa? Udah Pak, air putih hangat saja Pak. Juga usah repot-repot. Itu aja udah bersyukur dan terima kasih sekali saya diberi untuk berteduh di sini Pak. Ya udah, akhirnya si tuan rumah tersebut mengambilkan secangkir air putih yang masih hangat untuk diminum pada saya. Akhirnya memberikan pada saya dan saya minum. Pak, saya terima nih Pak. Alhamdulillah, saya seteguk minum untuk menghangatkan tubuh saya yang agak dingin. Dan saya pegangin tuh, namanya gelas, biar untuk menghangatkan tangan yang agak dingin. Begini Pak ceritanya Pak. Saya menuturkan alkisah saya, perjalanan sampai tersesat sekarang, dan mengalami apa yang saya alami kepada si pemilik rumah. Sampai akhirnya pemilik rumah agak terasa renyuh juga dengan tuturan cerita saya. Sampai dia pun merelakan, mungkin karena kecurigaan yang ada dalam dirinya, ini orang baru ketemu, bermalam di rumahnya dia. Akhirnya dia sampai tidak tidur di tempat tidurnya dia. Dia menemani saya sampai keesokan harinya, sehingga saya tidak bisa bertidur untuk beristirahat sampai belum ada sempat. Ya, saya ketahui orang tersebut, saya samarkan namanya ya, namanya Wawan. Sempat menanyakan tujuan saya. Saya tujuannya mencari batu Pak bongkahan, yaitu di Purbalingga. Apakah tempat ini masih jauh Pak, lokasi Bapak kepada posisi Purbalingga itu, pada posisi untuk saya mencari batu ini, karena ini pesanan Pak. Ya udah, nanti saya antarkan ke tempat di mana kendaraan itu lewat alur yang Mas Jampang tuju. Singkat cerita, hari pun berganti. Tepatnya jam 7 sebelum saya meninggalkan rumah itu, rumahnya Mas Wawan, saya disuruh sama dia tuh makan sarapan dulu. Mas, sarapan dulu untuk isi perut, ala kadarnya ya, maklum wong deso. Pak, nggak ada desa, nggak ada kota. Yang jelas saya berterima kasih sekali, Bapak memiliki niat baik pada saya, menolong saya bisa berteduh di sini dan mau mengantarkan ke lokasi di mana saya cari apa yang dituju, alamat yang saya kasih ke Bapak. Ya udah, nanti saya antarkan ke mobil, di mana nanti kamu naik mobil, gitu. Kamu bisa meneruskan ke sana. Nanti tanya ke kernek pun mengerti. Akhirnya saya disuruh sarapan. Setelah usai sarapan dan saya bergegas pamitan, akhirnya Mas Wawan pamitan ke istrinya.
untuk mengantarkan saya pakai sepeda motor untuk menunggu mobil yang mengarah tujuan saya. Alhasil sempat saya naik mobil dan saya bilang ke kernek tujuan yang saya tuju. Terus saya menanyakan ongkosnya. Dia menyebutkan jumlahnya, saya bayar. Dan kernek pun, singkat cerita nih, udah tempat yang dituju tuh sampai. Akhirnya berhenti. Pak E, tinggal Pak E jalan kaki sana lurus. Nah di situ alur daripada Sungai Purbalingga. Oh gitu ya Pak E. Nah ini udah sampai apa yang Pak E inginin tempatnya. Tinggal Pak E jalan kaki ke sana lurus menyusuri sungai ini. Disitulah tempatnya Pak E. Oke, makasih ya. Saya mengucapkan terima kasih pada kernek yang telah memberi petunjuk pada saya lokasi yang saya tuju. Akhirnya saya terus perjalanan dan mencari batunya, dan akhirnya saya mendapatkan ya dengan terpaksa. Gimana caranya batu dikumpulkan karena membawanya susah. Akhirnya saya kembali lagi mencari sebuah karung, membeli karung karena siangnya enak ke warung. Ternyata ada warung dan menjual serta dus Indomie, bekasnya dus Indomie itu, sembari dengan tali rafia. Sejumlah uang saya bayarkan dan saya bawa. Singkat cerita batu itu saya kemas, masukin, dan saya bopong, diangkat ya, dan menunggu mobil untuk pulang ke arah Cirebon. Karena waktu masih siang, agak tenang hati, nggak seperti tadi pengalaman malam. Sampailah di Cirebon, singkat ceritanya, dan saya menyerahkan batu tersebut kepada teman saya. Dan teman saya pun bergembira, ternyata kamu betul bisa mendapatkannya. Ya terima kasih Bang. Dan dia mengeluarkan uang untuk pembayaran batu tersebut. Saya terima. Hanya dengan nilai segitu, perjuangan yang begitu beratnya, dan pengalaman yang saya rasakan, ini kayaknya membingungkan. Siapapun mungkin gak bakal mau, walaupun dibayar 5 juta batu itu. Mengalami masalah-masalah keganjilan dalam perjalanan. Karena saya memaksakan diri waktu itu berangkatnya malam hari, pikir bisa istirahat, karena datang di sana nanti pagi-pagi kan enak bisa nyarinya. Setimbang-timbang, waduh ya Allah, ini barokahnya gak kira-kira perjuangan ini untuk memberikan istilahnya kepada keluarga saya untuk nafkahin anak dan istri, sampai saya merelakan diri mengalami pengalaman yang penuh mistis ini dalam mendapatkan batu tersebut. Akhirnya saya pulang ke rumah dan memberikan uang pada istri saya, dan istri saya pun tersenyum. Yang namanya perempuan kalau dikasih uang, siapa sih yang gak tersenyum ya? Seneng banget. Ya sudahlah kayak itu. Cuman saya mendapatkan satu masalah ini dalam perjalanan membingungkan gitu. Kenapa kata itu? Saya cerita pada istri saya sampai teriak, kekagetan. Kagetnya arti kata saya mengalami hal-hal yang di luar daripada nalar. Makanya kalau apa-apa tuh banyak doa atau apa gitu. Iyalah, dah saya mau istirahat. Begitulah akhirnya sempat saya istirahat, masuk kamar dan tidur. Keesokan harinya saya berangkat ke pembimbing menceritakan pengalaman saya, dan akhirnya saya dibekali oleh pembimbing untuk benteng diri, amalan untuk benteng diri. Arti kata tidak ada rasa was-was atau takut menghadapi masalah semacam begitu. Nah, saya terima amalan tersebut. Saya coba untuk mengamalkannya karena arahan-arahan daripada pembimbing. Sampai sekarang pun alhamdulillah saya masih lakukan. Sampai sekarang pun saya tidak merasa istilahnya agak risih ngadepin begitu. Cuman ya merinding ataupun bulu kuduk berdiri itu manusiawi, kodrat ya, tidak bisa dihilangkan. Itu pertanda
menunjukkan ada sesuatu yang janggal ataupun makhluk astral di luar daripada makhluk yang sesungguhnya seperti umum kita manusia. Begitulah pengalaman saya pada saat pencarian batu sampai memasuki dan naik bus, penumpangnya itu hantu. Sampai ke masuk rumah makan pun ketemunya rumah makan hantu juga. Sampai jatuh pun pada saat perjalanan meninggal ke rumah makan, di situ tempat pemakaman. Waduh, bingung saya. Itulah sebuah kisah yang pernah saya alami dan berbagi untuk sobat melihat malam dimanapun Anda berada. Sekelumit kisah kejadian tahun 2014 pada saat ramainya batu cincin. Dan kebetulan saya sendiri waktu itu menjadi salah satu juri nasional di Indonesia Gamestone tingkat nasional. Saya akhiri cerita saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.